Sulit ya kalau khotbah di Overcomer ya. Karena dia di tengah-tengah kita. Saya nggak panjang lebar. Saya rindu pada waktu saya bawa firman sebentar, ada orang-orang yang membuka hati untuk undangan Tuhan Yesus malam hari ini. Dan biarkan Tuhan menjamah saudara yang datang. Mungkin Anda dibawa teman atau saudara atau siapapun dari sekolah, keluarga atau apapun. Biarkan hari ini Tuhan menjamah engkau. Oke, saya minta semua lampu dinyalakan. Right, so I can see your face. Yang di luar, terima kasih sudah menyembah dengan luar biasa. Apa yang membuat kita bisa melewati penderitaan? Apa yang membuat kita bisa melewati kekecewaan? Sebagai anak Tuhan. Apa yang membuat kita bisa melewati Rocky Mountain? Apa yang membuat kita bisa melewati beratnya pelayanan? Apa yang membuat kita bisa melewati begitu banyak unpredictable things dalam hidup ini? Ada satu hadiah ayat bagi saudara dan saya, dan ini cukup menghancurkan kekuatan neraka malam hari ini. Judulnya I'm Confident. I'm confident. Roma 8 ayat 38, let's make it fast. Roma 8 ayat 38. Katakan ini ayat gokil. Setan kalau tahu ayat ini, Anda akan sampai ke garis akhir. Anda akan sampai ke garis akhir. Roma 8 ayat 38. Nah, kita mulai, saya akan bacakan Indonesianya dulu. Langsung Inggrisnya biar saudara bisa nangkep. Nah, 38 katakan begini. Kalau dalam Indonesianya dikatakan aku yakin, tapi saya belum mantep kalau bilang aku yakin. Di Passion Translation-nya berkata, so now I live with the confidence. I tell you once again, I'm confident. Through the fire, to the valley, I'm confident. You name it, Gereja Overcomer melewati 3,5 tahun yang gak masuk akal. Pembersihan, pertobatan, pemulihan, pembalikan keadaan, pesta tiap minggu yang luar biasa. Kalau saudara hari ini sedang mengalami penyakit atau apapun dalam hidup ini, dalam pelayanan, di dalam pribadi saudara, ayat ini cukup menghancurkan kekuatan neraka yang masuk di pikiran saudara. Neraka itu yang paling mengerikan adalah sengatnya. Kalau Anda tahu ular, apa yang mengerikan giginya sama anjing lebih gede mana? Anjing. Lebih mematikan mana? Yes. Ayat ini diberikan buat orang-orang di Roma, buat para rasul yang mati di Roma. Diawali dengan kata-kata I'm confident. It's not only pede bawa mobil, pakai jas. Anyway, saya udah 4 tahun nggak pernah pakai jas. This is the first time. Biasa pakai kaos karena kata Pastor Kong di Overcomer banyak steroid. Kalau nyembah Tuhannya 2,5 jam. Anyway, itu bercanda, itu bukan steroid. It's just falling in love with Jesus aja. Dan Paulus katakan, so now I live with the confident. Berarti dulunya enggak dong saudara. Berapa banyak kalau ngalamin masalah, keuangan, hidup ini, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan itu sebenarnya sayang saya enggak sih? Tuhan itu sebenarnya perhatiin saya atau enggak sih? Dia tahu nggak sih di keluarga kita tuh saya yang paling dikucilkan, berantakan? Atau dia tahu nggak hidup saya lagi miserable hari ini? Dan Paulus membalikan sebuah kekuatan neraka dan berkata, so now I live with the confidence. Oh haleluya. Saudara, dia berkata that there is nothing. Once again, that there is nothing in this universe with the power to separate us from God's love. Dia sampai berkata, there is nothing in the universe with the power to separate us from God's love.
Dia berkata, so now I live with the confidence. Wow, what's a powerful word. Pada waktu saya dengar ayat ini, saya langsung goosebumps, saudara. Orang miskin seperti saya, now I live with confidence. Gereja 1 talenta seperti Overcomer, now I live with confidence. What a gift. Dan dia berkata gini, I'm convinced that His love will triumph over death. Dia berkata, Paulus berkata, aku yakinkan bahwa kasih Allah melampaui kematian. So 15 tahun saya melewati broken hearted. Saya melewati jalan hamba yang begitu luar biasa. Tapi ternyata ini adalah hadiah ke-15 bagi Overcomer. I'm convinced that His love will triumph over death. Kamu sedang declare ke setan, and sedang declare ke gunungmu, lembahmu, sakit hatimu, painmu, udah berkata, Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup saya. Because now I live with confidence that His love will triumph over death. Enak aja jadi anak Tuhan. Ya. Life trouble dikatakan, masalah hidup, and fallen angel, malaikat jatuh, or dark rules in the heaven, di dalam alam spiritual. There is nothing. There is nothing in our present or future circumstances that can weaken His love. Pada waktu firman Tuhan dibagikan and your faith is rise up, receive your healing, receive your victory. Wah, ini ayat. Saya berkata, there is nothing in our present or future circumstances that can weaken His love. Apakah itu cukup membuat saudara melewati penyakit hari ini? Overcomer? Apakah itu cukup melewati tanda kutip Alkitab katakan bahkan malaikat jatuh sekalipun? Like trouble, dark rules in the heaven. And Alkitab katakan begini di ayat 35, anointed one, absolutely no one, for nothing in the universe has the power to diminish His love toward us. Gak ada di dalam universe ini yang bisa meredupkan kasihnya. Trouble, pressure, and problem are unable to come between us and heaven's love. Everybody say heaven's love. Apa yang kita lewati 3,5 tahun? Heaven's love. Heaven's love. Pada waktu minggu hari Selasa ya, Selasa, Rabu, hari ini saya dapat kesembuhan, suara saya balik normal, hampir normal. Tadi udah seminggu ini, udah. Karena nyembah kita Overcomer kurang normal 3 jam. Tidak ada khotbah, 2,5 jam tidak ada khotbah. Just worship the Lord. Saudara, hari Selasa kemarin, pada waktu saya menyembah Tuhan, saya bukan pelihat, I'm not visionary atau seer, kalau kata Alkitab bahasa dulunya seer, pelihat, no, I'm not. Nah, pada waktu saya nyembah Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, what do you want buat Sabtu ini? Tiba-tiba saya melihat sebuah vision. I saw a vision. Saya melihat di depan saya ada, bisa keluarin kadonya? Mana? Dan saya minta tim Creative Ministry untuk buat sebisa mungkin mirip sama, kalau ada kesalahan atau nama yang tidak disebutkan, mohon maaf.
Oh ini ambilnya di pasar baru jangan-jangan ya. Ayo. Oke. Yang mana nih yang isinya itu Dok yang pertama? Yang ini? Ini? This one? Ini? Nggak ada tulisannya? Oh yang WB. Oh agak ada tulisannya di sini. Oke. Kamu taruh di sana. Ada yang nggak dibuka soalnya takut isinya mobil. Cuman waktu di Vision, ininya nggak putih, merah. Ininya emas, ininya merah. Like Christmas gift. Lalu pada waktu di dalam doa, saya melihat Tuhan nyamperin saya. Dia berkata, nak, kamu tahu apa yang sebenarnya ku berikan bagi gerejamu? Dan tiba-tiba keluarlah di Vision itu, a gift from Father. Dan saya nangis hour and hour and hour. Saya boleh buka ya? Ya. Ini oke, buka. Semoga nggak zong ya. Oh bener kan dia nggak naik? Coba naikin. Coba naikin aja. Oh ininya udah habis heliumnya, oke. Pengampunan. Without this, setiap kita bisa masuk kepada kehancuran. Pada waktu saya bilang, it's not only saya mengampuni, enggak. Ini masalah apa? Bapak mengampuni saya dan gereja Overcomer. Pasien lihat ini, seringkali orang Kristen kalau udah dengar kata ini udah gak berasa. Setuju gak? Udah, oh iya mengampuni, oh iya harus 70 kali 7 atau diampuni, oh iya. No, it's more than that. Tanpa pengampunan Bapak, gereja ini gak bisa jalan. Yang kita tadi baru baca, trouble, pressure, problem are unable to come between us and heaven's love. What heaven's love? Pengampunan. Ini yang membuat orang berdosa tetap datang ke gereja. Ini yang membuat kalau Anda di titik lembah tetap berjalan. Ini kalau Anda yang pernah jatuh 7 kali, tetap bangkit 8 kali karena ini. Dan di penglihatan itu, setelah itu saya bilang begini, setelah selesai penglihatan, vision itu, saya jarang dapat penglihatan, mungkin 20 tahun sekali kali. Sisanya mimpi saudara, karena mungkin umur. Kata kitab Yoel, kalau mimpi buat orang tua gitu ya, saya I'm already old. Dan saya bilang, Tuhan, lagu apa yang aku mau kau sembah Tuhan hari Sabtu ini. Dan tiba-tiba, in a minute, tiba-tiba Rio bilang, Pi, ada satu lagu, you should listen. Dan lagu itu membuat saya menangis hour and hour and hour. Dan lagu itu membuat saya ngerti, oh pengampunan yang Tuhan kasih, thank you. Itu lebih dari sekedar kata-kata. Dan dikatakan begini, seringkali kita ngalamin ini, what about persecution, deprivation, danger, and death? Threat? No. For all important to hinder omnipotent love, even though it is written, all the day long we face death, threat for your sake God. Karena engkau kami hampir di dalam bayang-bayang maut.
We are considered to be nothing more than sheep to be slaughtered. Kami ini domba yang siap masuk ke pembantaian. Ayat 37 dikatakan, are you there? Yet even in the midst of all these things, overcomer, we triumph over them all. For God has made us to be more than conqueror. Once again, and His demonstrate love is our glorious victory over everything. Di tengah semua Alkitab katakan, semua domba yang mau seperti masuk pembantaian, di tengah itu Alkitab katakan, Dia mendemonstrasikan cintanya buat domba-domba seperti itu. 3,5 tahun ini saya benar-benar melihat Tuhan secara nyata di tengah-tengah kita. Dan dikatakan ayat 38 dari yang terakhir, karena Paulus sudah pernah melihat semua hal itu dan dia tidak pernah miss a thing. Ini ayat yang keluar yang dideklarasikan oleh Paulus. So now I live with the confidence. That there is nothing in the universe with the power to separate us from God's love. Di tengah pembantaian, di tengah kesakitan, di tengah lembah, tidak ada teori bisa kamu pakai kecuali ini. Heavenly love. Dan dikatakan juga God's love. Dan kalau saya mau berkata, ini yang membuat gereja ini masih berjalan. Heavenly love. Saya minta 1 piala, saya bawa dari rumah. Dan saya akan kasih 1 lagu buat saudara, buat kita nyembah. Dan kita akan ajak beberapa teman-teman yang belum pernah terima Tuhan Yesus, hari ini terima Tuhan Yesus. Coba angkat. Ini sebenarnya bukan piala rohani, ini piala dunia. Saudara, tahukah artinya kesatuan? Kita buka firman Tuhan di ayat terakhir. Matius, sebentar. Wah, ada banyak, sebentar ya. 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 We have a lot. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 67. Saya ada ayatnya. Dapat saudara? Saya belum sinkronin dari handphone ke iPad. Dan kita akan baca di ayat pasal 6, Yohanes 6 ayat 67 dikatakan gini. Dan Alkitab katakan, long short story, semua murid-murid meninggalkan Yesus. Dan tiba-tiba dia tanya kepada satu orang murid namanya namanya Petrus. Kepada 12 muridnya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, berapa banyak tahu bahwa hidup ikut Tuhan tuh gak mudah. Gak mudah.
Seluruh hidup adalah harganya. Tapi pastikan ini. Maka Yesus kepada ke-12 muridnya berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Can you imagine? Tapi ini yang Tuhan ajarkan pada waktu saya nyiapin firman Tuhan ini, dan berkata begini, jawab Simon Petrus kepadanya dan membuat saya nangis. Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Berapa banyak kekecewaan, keuangan, manusia membuat engkau ingin pergi dari Tuhan. Tapi hari itu Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Overcomer, apapun yang Anda akan lewati di masa depan, pastikan kau akan memberikan statement hati seperti Petrus. Tuhan, kepada siapa lagi aku akan pergi? Bukankah itu hadiah yang Tuhan kasih? Kemah pertobatan. Kalau hari ini saya ngadapin badai, terus Tuhan mau berkata mau nyerah, saya akan jawab seperti yang Petrus alami. Tuhan, aku ini kalau nggak dipakai engkau dan jadi keset di bawah kakimu, mau kemana lagi? Itulah cinta dan pengabdian. Kalau mungkin Tuhan berkata, nak udah gak kuat, apa kamu mau menyerah? Mau gak engkau berkata seperti Petrus, Tuhan, orang kayak aku, mau kemana lagi perginya? Dan itu menjamah hati Tuhan loh. 3,5 tahun yang lalu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Overcomer mau kemana lagi, bingung di saat COVID. Hari ini saya mau berkata, Tuhan, yang nyelamatin gereja ini pada waktu kekuatan jiwa, neraka, hidup, kenyataan hidup berkata, berhenti, berhenti, berhenti. Tapi di situ saya datang di kaki Tuhan dan saya berkata, orang seperti saya mau kemana lagi perginya? Kecuali kepadamu. Kalau saudara gak punya sikap hati ini, one day hidup akan menghancurkan kasih saudara kepada Tuhan. One day manusia bisa membuat saudara pahit sama Tuhan. Gereja bisa buat saudara pahit dengan Tuhan. Tapi lihat Petrus. Dan Tuhan ngomong begini. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dengar baik-baik. Tuhan berkata, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang ke-12 ini. Walaupun salah satunya Alkitab katakan adalah iblis. Jadi siapa yang memilih Tuhan dan saya dan saudara hari ini? Bukankah aku sendiri yang memilih setiap saudara hari ini? Pada waktu Tuhan ajarin ayat ini, saya mengaca sama diri saya, betul Tuhan. Kalau saya kasih option diri saya, pas semua murid-murid itu meninggalkan Yesus, saya mungkin ikut. Tapi karena saya melihat diri saya gak mungkin pisah dari Tuhan. Saya akan lewati apa yang Tuhan mau saya lewatin. Are you there, Overcomer? Saya tutup dengan satu ayat di Lukas 5 ayat 6. Apa itu kesatuan? Itu hadiah terindah dari surga bagi saya dan saudara. Hang on church, hang on. Ayat 6.
ayat 5 dan sampai ayat 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Mirip gak mau overcomer? 10 tahun pertama, you name it, gereja ini. Kami overcomer kurang kerja keras apa? We doing hard work. Ya mungkin banyak tempat lebih keras lagi, tapi buat ukuran saya nih, orang Jakarta, we doing hard work gitu. Kami tidak nangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Are you there? Ada waktunya kita berkata, Tuhan, ini kekuatan terakhirku loh. Tapi karena engkau yang nyuruh, and I will do it. Petrus punya itu. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai. Kalau hari ini Anda datang di titik terakhir kekuatan saudara, dan Tuhan ngulurkan tangannya, jangan tolak. It might be, it can be, that the last harvest yang Anda diberikan Tuhan buat bagi hidup saya dan hidup saudara. And that's the last chance untuk saudara to see the fish, to see the harvest. But that's not the biggest gift buat overcomer hari ini. Are you there? Saya coba nggak nangis nih. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. You know what is unity is? 3,5 tahun overcomer ngalamin heaven invasion, miracle, vision like a crazy, tangan malaikat, you name it, hal yang gak masuk akal. Tapi ujungnya Tuhan berkata apa? Suruh perahu yang lain datang. Itu kesatuan. Uniknya dia berkata apa? Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Satu ketaatan Petrus membuat perahu lain mengalami berkat. Seringkali kita pengen perahu kita paling penuh. Itu yang merubah hati saya di Heaven Invasion Overcomer Gereja Satu Talenta yang diberikan pengampunan dan belas kasihan. Pada waktu Tuhan kasih ayat ini, saya berkata, Tuhan, Engkau juga ingin perahu lain penuh. Orang seperti kita yang pernah gagal nangkap ikan. Because only one obedience membuat perahu yang lain penuh. Mungkin saudara bukan gembala, ada beberapa orang penuhnya dalam hal berkat. Begitu banyak orang yang di overcomer selama bertahun-tahun berdoa buat mengandung, gak bisa mengandung. Tuhan kasih anak dalam 3 tahun ini, kehamilan begitu dahsyat di overcomer. Ada yang berkat perahunya penuh, ada yang dalam bentuk keluarga, keuangan, apapun. Cuman karena satu ketaatan Petrus yang berkata, Tuhan kalau Engkau usir, aku gak tahu mau kemana lagi. Wow. Perahu orang gagal seperti saya dan overcomer bisa membuat perahu lain menjadi penuh kembali. That's crazy.
Makanya kalau Tuhan tanya sama saudara dan saya, kamu gak mau pergi karena kamu ngalamin penderitaan, kepahitan, atau mungkin rejectness, atau ngalamin badai dalam hidup ini. Saya berdoa di ulang tahun ke-15 atau mungkin for many years ke depan, pastikan suara ini yang Tuhan dapat dari hidupmu. Tuhan, walaupun sakit, capek, gak mudah. Tapi di ayat itu Petrus sedang berkata, tapi aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Aku gak bisa jauh dari Engkau. Buat overcomer, Petrus yang hari ini hadir. Jangan-jangan karena engkau tidak menyerah, perahu keluargamu penuh, hidupmu penuh. Cuman karena satu ketaatan. Tutup Alkitabmu. Ada satu lagu yang Tuhan kasih bagi saya, dan saya harap saudara bisa menangkap. Help me to worship you. I will